Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Pelita Media. Kali ini Pelita Media akan membuat tutorial bagaimana membuat pencarian di PHP. Yang pertama, pencarian yang Pelita Media buat adalah tanpa menggunakan tombol. Artinya teman-teman mengetikkan kata kunci yang ingin teman-teman cari. Nanti apabila kata kunci ini sesuai dengan yang ada di dalam database, maka datanya akan ditampilkan. Yang kedua adalah pencarian dengan menggunakan tombol. Nah, tombol yang digunakan Pelita Media nantinya akan digunakan sebagai untuk memproses pencarian. Apabila kata kunci tersebut sesuai dengan yang ada di database, maka data tersebut akan ditampilkan nantinya. Yang ketiga adalah pencarian dengan menggunakan select option atau pencarian dengan menggunakan combo box. Nah, ini nanti Pelita Media akan membuat dua select option atau combo box. Yang pertama, select option yang pertama ini dipanggil dari tabel provinsi dan akan menampilkan isinya adalah provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah select option yang kedua adalah menampilkan kabupaten dari provinsi tersebut. Apabila provinsi contohnya Sumatera Utara dipilih, maka akan tampil nanti kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara. Itulah tiga pencarian yang akan dibahas dalam video tutorial kali ini. Ikuti terus videonya, jangan sampai terlewatkan step by stepnya sehingga teman-teman tidak gagal paham nantinya. Oke, next ke video berikut ini. Tahapan awal ini kita akan membahas bagaimana membuat pencarian dinamis. Yang mana itu pencarian dinamis? Ini saya perlihatkan ya. Nah, seperti ini. Misalnya saya ketikkan NISN dari siswa ya. Nah, dia otomatis apabila tidak ditemukan akan tertulis seperti ini. Ini apabila ditemukan, nanti coba saya copy ya NISN-nya. Nah, di sini saya copy ini ya. Sini saya paste. Nah, apabila ditemukan, dia akan menampilkan nama siswa, nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Nah, jadi kalau diketikkan tidak ditemukan seperti ini, maka otomatis dia NISN tidak ditemukan. Kalau kita ketikkan yang tadi 00421 seperti ini, 00421 46968 46968, dia muncul ya. Apabila ditemukan dia muncul. Di sini satu aja yang tidak ditemukan dia otomatis muncul, tapi setelah diketikkan semua ditemukan maka dia otomatis menampilkannya. Oke, kita coba membuat skripnya ya. Apa langkah awal untuk membuat skrip ini? Yang pertama, teman-teman harus membuat folder ya di htdocs ini untuk project kita. Kita beri namanya pencarian dinamis. Kemudian di deskripsi YouTube saya sudah saya siapkan folder pendukungnya, aset, CSS, image, ING ya. ING. Ini folder pendukungnya harus kita kopikan di folder project kita pencarian dinamis. Nah, ini biasanya untuk tampilan ya. Untuk tampilan seperti ini, memanjang seperti ini dan ada gambar seperti ini. Oke, setelah dikopikan maka kita buka editor kita yaitu VS Code ya, Visual Studio Code ya, kode ya. Kita buka, open folder ya, htdocs ya. Kemudian cari pencarian dinamis. Nah, ini dia. Selanjutnya kita buat satu file
di pencarian dinamis ini kita buat file ya. Nah, di sini new file. Kita buat filenya. Kita beri nama index.php. Selanjutnya kita akan menscript file index.php ini. Saya mulai ya. Mulai dari HTML dulu. Kemudian headnya saya beri, kemudian titelnya pencarian dinamis. Kemudian saya panggil untuk tampilan ya. Ini untuk tampilan. Nah, ini kita sesuaikan foldernya CSS ya, ini bootstrap.css. Oke, udah pas. Kita tutup headnya. Untuk perintah Bootstrap ini nanti di lain waktu saya akan buat tutorial tentang Bootstrap ya. Bagi teman-teman yang belum belajar Bootstrap, nanti insya Allah saya akan buat video tutorialnya. Nah, ini adalah script untuk memanggil jQuery ya. Library jQuery kita panggil nanti. Ini gunanya untuk pencarian ini ya, library ini. Kemudian kita siapkan dokumen untuk membuat script library jQuery
Untuk memanggil library jQuery ini kita buat scriptnya ya. Kita persiapkan dokumennya. Untuk pembahasan lebih rinci nanti masalah jQuery, nanti saya akan coba juga buat tutorialnya ya, step by stepnya. Tunggu saja ya teman-teman tutorialnya. Ini kita panggil ya, function sudah kita buat di sini, kemudian kita panggil function di sini. Kita harus buat function lagi. Function ini sangat penting ya teman-teman, karena nanti supaya bisa melakukan pencarian.
Kita save all dulu ya. Save all. Oke. Ini dipnya ada berapa lagi yang belum kita tutup ini ya? Ini sudah ya, berarti yang garis 3 ini 1, 2, 3, ada 3 lagi ya. Ini enaknya menggunakan apa ya, Visual Studio Code, Visual Code ya. Kita kelihatan mana yang belum ada tutupnya. Nah, ini body ya, satu lagi belum ada ya. Apabila bergaris seperti itu, tandanya belum ada ya tutupnya. Nah, kemudian HTML nya juga belum. Makanya supaya kelihatan, ini harus kita jauhkan ya. Nah, seperti ini biar rapi dia. Nah, di sini kelihatan nanti kalau kita sudah masukkan script ini agak menjorok ke dalam, maka ini kelihatan mana garis yang belum tertutup. Nah, seandainya ini badinya juga harus kita masukkan seperti ini. Coba kita geser ya, seperti ini. Jadi bisa kita rapikan ya. Juga kita rapikan dulu ya. Nah, di sini kelihatan HTML-nya belum ya? Di garisnya, nah seperti ini. Oke, sudah rapi.
Kita save all. Langkah berikutnya kita akan buat, di sini ada file cari ya. URL ini adalah file, kita buat satu file lagi namanya sini ya. Cari.php. Sini ya. Ya di sini. Dia harus sejajar dengan indeks ya. .php. Oke, kita buat lagi. HTML add link ya, ahref. Kita tutup ya headnya. Kemudian sini saya buat form ya, metode post. Oh, koneksinya belum kita buat, nanti ya saya buat.
Nah, ini kita panggil nanti koneksinya, tapi ini belum saya buat ya. Ini config-nya, include config belum saya buat, nanti kita buat. Itu nanti ada di folder inc ini nanti. Nah, oh udah ada nih ya, udah ada foldernya ini. Nah, ini dia. Nah, nanti saya jelaskan ya. Kita ketik dulu scriptnya, nanti saya jelaskan. Oke, select bintang. Teman-teman harus memahami ya perintah-perintah dasar SQL ya, seperti ini ya. Nah, tapi nanti saya jelaskan lah. Saya jelaskan ya. Pelan-pelan kita ya belajarnya, agar teman-teman memahaminya. Oke, ini saya copy ya. Saya buat sini bahasa Indonesia ya. Name ini dipakai nanti kalau ada perintah proses untuk penyimpanan misalnya. Tapi di sini tidak pala kita gunakan. Karena kita hanya berbicara tentang proses pencarian. Tapi gitu pun saya buat name-nya ya. Kemudian di sini, oke, ini saya paste lagi, yang saya beri BR-nya dulu, saya paste. Kemudian bahasa Indonesia masuk, matematika, kemudian IPA ya. Coba itu aja ya. Saya kasih BR. Ini matematika dan IPA.
Oke, saya tutup titik koma kurungnya ya. Coba saya kasih kurungnya yang ini ya. Kurung ini titik koma ya. Sini ya, maksud saya ini ya, titik koma kurung, kemudian nah ini seandainya dia niche-nya tidak ditemukan, NISN tidak ditemukan. Nah ini nanti gambar yang orang menangis ya. Nah ini dia 404. Nanti bisa kita lihat di sini. Nah ini dia gambarnya 404. Nah ini, nah, gambar ini nanti ya. Kemudian kita tutup ya. Ini kurung else yang ini udah kelihatan ya. Oke, kurung else yang ini berarti tutup PHP nya belum. Ini PHP, kemudian formnya ya, form, ini form, kemudian HTML. Form di sini ya, form ya, di sini HTML. Coba kita save. Nah sekarang coba kita jalankan. Sini pencarian, folder kita tadi adalah pencarian dinamis. Nah ini dia. Coba kita ketikkan. Oh ya, nggak berfungsi ya. Ada yang salah nih. Oke, di mana salahnya ya? Sehingga tidak bisa melakukan pencarian. Setelah saya cari ya, ternyata salahnya sedikit. Itulah programmer butuh ketelitian. Di mana salahnya? Ini tidak perlu ada tanda kurung. Coba saya save all. Udah saya hapus ya di sini. Tadi ada tanda kurung ya. Coba saya refresh, jalankan. Nah muncul ya. Nah, satu tidak ada. Coba kita buat yang ini 006698 006698, kemudian 6110 666110. Nah muncul ya. Nah di sini disable ya. Tidak bisa diedit-edit. Itu scriptnya ada di sini ya, dicari ini. Nah, ini udah saya tambahi value nya ya untuk menampilkan datanya. Ini disable, ini disesuaikan dengan yang ada di database. Ini dia fieldnya ya, ini dia nama, bahasa Indonesia, matematika, IPA. Harus kita sesuaikan. Oke, selanjutnya ini sudah saya buat value-nya. Ini gimana ini? Dia kalau kita cari seperti ini, langsung dia satu angka, maksud saya kita ketikkan langsung muncul. Tentu ini akan memproses data dari database, tentu akan membutuhkan waktu nanti. Seandainya banyak yang mau di-loadnya,
ini akan membuat sistem bekerja lambat. Kita batasi. Di sini NISN itu ada 10, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kita batasi ke 9 baru muncul seandainya tidak ditemukan. Ke 9, angka yang ke-9 baru muncul NISN tidak ditemukan. Artinya di angka yang ke-9 lah dia mencarinya. Nah, bagaimana itu caranya, Pak? Nah, caranya itu sederhana, sedikit skripnya ya. Di sini saya letakkan variabel len namanya. Kemudian saya buat search dari variabel ini, query titik length seperti ini, titik koma. Kemudian di sini saya buat if len lebih besar sama dengan 9, karena 9 angka 9 digit, ke 9 digitnya baru dia akan mencari. Nah, ini artinya ajak ini yang ini. Nanti di lain waktu kita bahas ajak ya. Banyak lagi yang perlu kita buat tutorial ya, mulai dari tutorial HTML, CSS, kemudian jQuery ya kan, ajak ya. Nanti saya akan coba jelaskan pelan-pelan, insya Allah. Doakan saja saya sehat, banyak rezeki pastinya ya, supaya bisa terus berbagi kepada teman-teman yang saya mampu tentunya. Oke, ajak search. Cukup ini, kita tes ya, save all. Oke, coba kita tes ya. Nanti ke 9 dia baru muncul. 1, 2, 3, 4. Oh, refresh dulu ya, refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru muncul ya. Tidak ditemukan. Proses ke 9 baru dia muncul. Coba kita tes 006698. 006698. Nah, coba kita refresh dulu ya, ulangi 006698. Kemudian 611. Muncul dia karena tidak ditemukan memang NISN-nya. Kasih 0 baru muncul. Lihat ini. Semoga ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, inilah perintahnya, sederhana. Kemudian saya akan membahas ini. Ini variabel NISN. Ya, variabel ini nanti dipanggil di sini. Nah, ini dia. Coba kita kosongkan ya. Kita kosongkan, hapus. Nah, coba kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Ini tidak muncul ya. Kenapa dia tidak muncul? Harusnya ada muncul seperti ini. Nah, ini. Masukkan NISN untuk melakukan pencarian. Harusnya muncul seperti itu. Coba kita coba lagi ya. Oh, tetap seperti ini ya. Mungkin pengaruh len tadi ya. Len tadi kita buat ini ya. Coba saya cek dulu len. Oke ya, ternyata pengaruh len ini ya. Dia tidak muncul karena kita batasi tadi 9 ya. Itu muncul kalau kita tidak membatasinya. Contoh saya hapus script ini. Ya, saya hapus, dia bisa muncul. Kita tes ya. Misalnya seperti ini. Refresh dulu ya. Oke. Saya hapus. Ini ya. Muncul dia ya. Masukkan NISN untuk melakukan pencarian. Itu pengaruh.
Mana teman-teman mau gunakan, boleh pakai LEN ini, boleh tidak ya. Tapi ini sangat membantu kita kalau menggunakan LEN ini, agar nantinya tidak meload terlalu lama database tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya untuk mencegah SQL injection ya. Ini fungsinya MySQL escape string ya, mencegah SQL injection terhadap karakter yang unik sebelum query tersebut, perintah query itu dikirim ke database. Diceknya dulu, ini benar nggak ini scriptnya, apakah ini benar-benar script SQL. Jikalau benar, maka nanti akan diproses. Oke. Yang ini koneksi. Ini yang ada di config. Kalau menggunakan MySQL dibuat variabel satu baris saja koneksinya, seperti ini, satu baris ya. Dipanggil variabelnya, diletak di depan seperti ini. Ini kemari. Ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya jika data yang kita ketik sesuai dengan database, artinya ditemukan, maka akan tampilkan ini. Nah, akan di disable, tidak bisa diedit seperti ini ya. Ini saya copy aja. Nggak bisa diedit ya, nggak bisa diedit. Nah, itu fungsinya disable ini. Oke, jika ditemukan artinya MySQL 6 row ini datanya ditemukan, tampilkan. Jika tidak, ini contoh saya kasih nih, tidak, gambar ini muncul, itu akibat perintah ini 404 JPEG. Nah, ini gambarnya ya, ini 404 itu. Saya rasa teman-teman sudah paham ya penjelasan dari saya. Kalau untuk penjelasan tentang Bootstrap, seperti ini perintah-perintahnya, insya Allah saya buatkan nanti tutorialnya. Doakan saja, seperti saya bilang tadi, saya sehat, banyak rezeki ya, supaya bisa terus berbagi dengan teman-teman semampu saya tentunya. Oke, nanti kita lanjut ke tahapan kedua ya, pencarian dengan menggunakan tombol. Nah, ini kita menggunakan penggabungan, ada jQuery-nya, ada Ajax-nya. Nanti kalau menggunakan tombol, sepertinya kita akan menggunakan standar aja, pencarian standar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya masalah pencarian kita. Kali ini tahapan kedua ini kita akan membuat pencarian dengan menggunakan tombol. Nah, teman-teman sudah bisa mendapatkan file image ING ini, download ya, di deskripsinya video ini ya. Oke, selanjutnya pakai Visual Studio Code, kita buka foldernya, open folder. Selanjutnya kita pilih pencarian tombol. Nah, ini udah saya buat foldernya ya. Di dalamnya ini ada IMG INC ya. Select folder. Oke. Setelah itu coba kita buat filenya. Kita klik di pencarian tombol, klik new file. Kita buat filenya index namanya ya, .php. Kemudian file yang kedua saya buat lagi. Namanya itu adalah cari.php. Pencarian yang kita buat ini merupakan pencarian yang standar ya. Mungkin teman-teman sudah tahu. Bagi yang belajar, bagi yang pemula, bisa mempelajarinya di sini ya. Semoga nanti bermanfaat. Oke, saya buat scriptnya. Pertama di index itu saya buat HTML. Kemudian seperti biasa
detailnya. Selanjutnya saya buat formnya ya. Ini saya post ya, post, metodenya post, actionnya ke file cari ya, cari titik php. Kemudian sini saya buat tabelnya, kemudian tr td nisn ya, masih menggunakan tabel yang sebelumnya ya. Kita masih menggunakan tabel yang sebelumnya. Ini untuk membuat tampilannya terlebih dahulu ya. Kita simpan, save all, coba kita jalankan ya. Localhost, pencarian, tombol ya. Oh, ini filenya pencarian tombol. Save all. Pencarian tombol, pencarian tombol. Oh iya, pencarian tombol. Oh iya, salah nih, salah masuk ini ya. Di sini pencarian tombol. Oh iya, di dalam folder ini pula dia ya. Berarti harus kita pindah ya. Ini salah nih, di sini pula dianya. Ini harusnya di luar ya, cut ya. Ya, di sini ya. Oke. Coba refresh. Nah, ini dia ya. Kemudian kita buat di sini tombolnya. Tombol carinya berarti ini sampingnya ya. TD di sini kita buat TD input TV teks ya, submit ya, sorry submit, TV submit, name submit, cek name submit ya, name submit, submit, value-nya cari ya. Oke. TD TR. Oke, save all. Salah ketik ya, masih yang di dalam saya buat, saya cut di sini ya. Paste, save all. Ini hapus ini, refresh ya. Nah, ini ya. Oke, udah di refresh ya.
Ini hasilnya. Kemudian kita buat di sini ya, file cari ini. Kita script. Ini scriptnya standar ya. Sini PHP. Kemudian include config, maksud saya inc ya, baru koneksi config ya, config titik php. Kemudian di sini kita buat if is set ya. Kalau ditekan ya tombol submit, nih oke, maka keyword ya, keywordnya apa itu, $post keyword. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di indeks ini. Ini name-nya keyword ya. Maka di sini postnya keyword, sesuaikan ya. Kemudian perintahnya query $query. Perintahnya MySQL query biasa $koneksi, select bintang from tabelnya, kita cek ya, tabelnya ini nilai siswa ya, nilai siswa berdasarkan NISN like seperti sama dengan keyword dan titik koma. Kemudian $nomor ya, kita mau buat nampilkannya nanti dalam bentuk tabel, while $r MySQL fetch array, ini $query, pilihkan echo tr td. Nah, di sini table dulu ya, nah mau dalam bentuk table ya, kita buat bordernya 1 td trtd, nama siswa, nomor dulu lah ya, trtd sini nomor ya, berarti langsung sini td $nomor ya. Oke, berarti td sini ada di atasnya nih ya, di atasnya itu kita buat bentar ya, ini di sini table tr th ya, th nomor, lalu th ini untuk judul ya, judul tabelnya, nama siswa, baru th kita copy aja lah biar cepet ya, kita copy th ini untuk judulnya, nama siswa, nilai bahasa Indonesia, kemudian
bahasa Indonesia, nilai matematika. Oh, nama siswa udah ya, nilai matematika. Kemudian nilai IPA. Oke. Di sini tabel TR TD nomor ya. Nomor udah, ini baru nama siswa. $R nama ya, filenya nama kopi ya, nama kita cek lagi sini, bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Indonesia, matematika, IPA ya. Oke, TR ya udah. Oke. TR udah, titik koma, tutup ya, udah tutup. Oh ini ya, titik komanya lupa. Ini mana ini ya, di sini table, tutup table, baru masuk ya, tutup table ya. Ini oke. Coba save all ya, coba kita cari ya, misalnya saya copy aja nih ya, nggak usah saya ketik lah. Cari, error ya, dimana errornya? Online 12. Coba kita cek online 12. Oh iya, ada kutipnya nih ya, nggak ada kutipnya ya. Coba ya. Oke, save all. Terus lagi stay. Nah, muncul ya. Nah, seperti ini, tapi nggak ada tabelnya. Sepertinya ini kita tambahi biar ada apanya, bordernya. Save all. Oke, ini cukup sederhana ya pencariannya. Coba kita kasih di sini, ini ke tengah ya, ngetengahkannya ini center. Coba kita pasang center. Oke, ini center, ini center. Oke, save all. Oke, ke tengah ya nilainya ya. Nah, kalau mau kita tambahin di sini tombolnya kembali biar bisa kembali, bisa kita tambahi ya. Kita tambahi tombolnya. Oke, kita buat ya untuk kembalinya di sini ya.
ini TD ya, TR save all. Ini ya, bisa kita buat sini call span-nya nih biar cantik. 1 2 ya, 2 tadi ya, coba di ujung ya, 5 ya, save all. Panjang seperti ini aja ya, merge ya, call span-nya 5. Coba kita klik kembali, nah seperti ini ya. Oke, mudah ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Di indeks ini hanya tampilan ya, tampilan sederhana. Yang perlu jadi catatan buat teman-teman, name-nya nih, inilah kata kuncinya, yaitu name. Ini terserah ya teman-teman, boleh dibuat di sini cari boleh, tapi kalau di sini name-nya cari, maka di sini juga cari. Di sini boleh diganti variabel, tapi sesuaikan sama yang di sini. Nah, ini artinya pilih semua field yang ada di dalam tabel nilai siswa berdasarkan dengan kriteria niche seperti keyword yang diketikkan. NISN yang ada di database seperti keyword yang diketikkan, sama persis, tidak ada beda. Jika sama, maka dia akan tampil. Kalau tidak, wow, kalau tidak dia banyak seperti ini ya, tampil semuanya. Nah, ini gawat ini. Berarti kita harus buat scriptnya. Kalau tidak, apa pesannya ya? Maka di sini kita buat dolar baris misalnya, MySQL 6 terus ini dolar query ya, kita buat seperti ini. Kita coba di sini, jika dolar baris ditemukan atau pencarian ditemukan, maka ini dikerjakan sampai sini ya. Coba ngatasi ini dulu ya. Coba kita atasi ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak, echo 4 misalnya, NISN tidak ditemukan, kemudian NISN tidak ditemukan. Kita PR ING SRC, coba kita panggil gambarnya IMAG, apa gambarnya 404 JPEG ya, 404.jpg ya. Save all, coba misalnya refresh dulu 1. Oi, temu ya. Oh, semua 1 ya, 2 ya, semua 2 muncul ya. Ini nggak usah pakai persen ya, nggak usah coba keyword langsung ya. Keyword coba langsung, ini nampil cukup banyak ya. Keyword langsung misalnya 2, ya muncul ya.
Kalau dia pakai persen dia nggak peduli. Ini tabel ini nggak ada ya. Kalau pakai persen dia tidak peduli. Angka di depannya penting ada yang sama jadi. Maka saya hilangkan persennya. Coba saya buat yang ada ya. Coba yang ada ini saya copy, kita tes. Oke, berhasil. Kok 2 tadi nggak ada, ini tidak ditemukan. Ini tabelnya nggak ada lah. Oke, masalahnya ada di sini ya. Nah, ini karena kita kalau ini di sini di atas ini, maka secara menyeluruh dia. Apabila ditekan tombol submit, menyeluruh dia. Jadi perintah if ini tidak di dalam if dia. Sementara kita mau hanya data yang ditemukan itu, maka akan muncul table lah. Kalau enggak else ini, maka ini yang muncul gitu. Maka ini harus kita letak di dalam sini. Di sini dia. Save all. Ya. Yang ini jika ditekan tombol submit, itu. Makanya kalau sempat di atas ini tadi ya, setiap ditekan tombol submit ya masuk ya table ini. Gitu ya. Walaupun penutupnya di sini. Oke. Coba kita tes ya. Misalnya nih K1 ya. 1 saya buat. Nah, tidak ada lagi tabelnya. Cuma saya mau di sini ada kembali. Maka saya tambahi di sini kembali ya. Ahref index.php. Situ saya buat kembali. Oke, save all. Nah, di sini ya. Kok nggak ada link ini, nggak pas ini. Ahref Ahref ya. Oh, ini sama dengan ini. Oke, save all. Oke, klik kembali ya. Pilih ini, cari. Ya, cukup cantik ya. Nah, inilah perintahnya. Jadi kata kuncinya di sini ya, di post. Ini harus sama dengan name. Kemudian berikutnya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini karena dia kalau ditemukan maka tabel itu berada ditemukan saja. Di sini tidak, maka dia harus dipindah kemari. Perintahnya ini. Oke. Kalau ini udah biasa ya teman-teman ya, udah paham ya. Ini diambil dari config ya. Oke. Ini juga udah biasa ya, call span ini merge nih, merge 5 ya. Coba saya buat ini 5. Gini aja ngitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Maka call span-nya 5. Itu gampang ya. Kalau 3 nanti 3 tuh. 1, 2, 3. Jadi merge-nya sampai sini. Ini bersekat. Oke. Ini gampang ya, manggil gambar saja ya. Saya rasa paham ya. Nah, inilah tutorial kita tentang pencarian tetapi menggunakan tombol. Ini standar ya teman-teman ya, dibanding yang pertama tadi. Nanti kita lanjutkan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahapan ketiga ya untuk pencarian. Tapi kali ini kita pencarian dengan select option ya, atau combo box. Oke, sebelum kita mulai membuat scriptnya, kita harus mengimpor tabel pendukung dalam pencarian select option ini. Sudah saya siapkan nanti ya di description-nya YouTube saya ya. Di description-nya bisa di-download ya. Oke. Kita ekspor ya. Oke, kemudian maksud saya kita impor. Posisi diklik ini ya, database-nya impor. Oke, kita cari.
provinsi dan kabupaten ini ya. Provinsi dulu ya, kita go, kemudian impor lagi untuk kabupatennya, go. Nah udah ya, udah masuk ya. Nah ini untuk isi provinsi, kemudian ini isi kabupaten. Di provinsi ada ID provinsi berelasi dengan kabupaten. Ini ada ID provinsi 1, berarti kalau kita lihat di provinsi itu adalah DKI Jakarta. Kemudian di kabupaten 2 ya, ada 2 ya. Nah, di sini ada nama kabupatennya, ada Bandung, ada Garut, Sumedang 2 ya. Di sini di provinsi ada 2 adalah Jawa Barat. Nah, coba kebetulan saya tinggal di Sumatera Utara ya. Nah, harus saya buat ini nama provinsinya ya. Saya buat manual saja ya menggunakan PHP MyAdmin ya. Di sini saya buat, coba kita cek 5 ya, 5 ya. ID-nya otomatis 5, nama provinsinya Sumatera Utara. Oke, go ya. Coba kita cek, udah masuk ya. Kemudian kabupatennya tadi adalah 4 tadi ya. Kita insert di sini, provinsinya tadi 4 ID-nya. Coba kita cek ulang ya. Provinsi berapa ya? Sumatera Utara 6 ini ya. 6 ya, jangan salah ya, 6. Kita insert 6. Nama kabupatennya Asahan. Ya, kemudian ada lagi nama kabupatennya kabupaten atau kota misalnya Medan ya. Oke, kita go. Oh, ini satu-satu ya. Oh, ini bawah ya. Oke, kita coba cek kabupatennya 6. Oh, ini Medan. Tidak masuk dia ya. Belum diisi 6 ya. Oke, coba kita cek Medan 6. Oke, satu lagi ya saya tambah ya. Tanjung Balai. Ini tempat saya kerja. Kabupatennya Tanjung Balai. Kota ini ya, bukan kabupaten ya. Oke, coba kita cek. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan buat folder kita di SAM ya. SAM htdoc. Kita buat folder baru, kita buat namanya pencarian combo ya. Namanya pencarian combo. Sekarang coba kita buka Visual Studio Code kita, kode kita. File, open folder. Tadi namanya pencarian combo. Oke, select folder. Nah, selanjutnya di pencarian combo ini kita buat file baru, namanya kita beri nama combo ya. Filenya adalah combo.php. Oke. Selanjutnya ada file berikutnya, kita beri nama filenya proses kabupaten. Oke ya, proses kabupaten. Nah, sekarang kita script ya. Tetapi di sini belum ada ya jQuery 1.4js ya untuk mendukung latihan kita ini.
kita copy terlebih dahulu di folder pencarian combo ini ya. Oke, saya copy dulu ya, ini jQuery 14.js nya. Saya copy, saya letak di sini ya, di sum. Kemudian kita letak di pencarian combo. Nah, di sini kita paste. Sekarang kita coba untuk menskripnya ya. Kita coba untuk menskripnya. Oke, pelan-pelan ya. Ini menyiapkan dokumennya ya. Oke, ini kurungnya tidak ada ya, jangan salah lagi ya. Sebelumnya pernah kita salah ya. Nah, kurungnya tidak ada. Kurungnya juga tidak ada ya. Ini kita buat variabel yang kita beri nama variabel provinsi. Jadi variabel ini nanti harus sama nanti ya. Nanti saya beritahu di mana samanya. Variabel provinsi dengan ID provinsi. Ini membuat fungsi ajak ya, dimulai dengan tanda dolar titik ajak. Nah, ini tanda dolar titik ajak ini adalah perintah untuk memulai ajak untuk pengiriman data ke server. Nah, dalam hal ini server lokal tentunya ya. Nah, pengiriman permintaan atau pengiriman ke server ya. Nah, untuk melakukan permintaan ke server, maka fungsinya dolar titik ajak. Kemudian URL ini adalah bisa kita katakan file tujuan pengiriman data. Jadi file tujuannya apa? Misalnya saya buat proses cap ya, titik php, harus disamakan dengan ini titik php ya, titiknya ketinggalan, titik php. Oke, titik koma, titik php, kemudian data. Data ini adalah merupakan nama variabel yang akan dikirimkan ke file tujuan, yaitu ke URL. Jadi nama variabelnya provinsi
Nah, ini yang sama, tanda tambah ini harus sama dengan variabel yang di sini ya. K plus provinsi harus kita samakan sama yang var di sini. Oh, ini salah nih, provinsi V ya. Provinsi. Sukses jika proses tersebut sukses, maka akan dijalankan fungsi ya. Fungsi sesuai yang ada, fungsinya sesuai dengan yang ada di sukses ini. Apa fungsinya? Kita lihat ya. Oke, coba kita cek satu-satu ya. Kurungnya nanti salah ya. Ya, pas. Oke, ini pas kemari, yang ini kemari. Oke. Kemari. Ini ada yang belum ini. Ini kemari, ini harusnya tutup ya. Kurung seperti ini, titik koma. Kemudian yang ini, nah ini juga ada nih, ini tutup kurung ini ya. Yang ini udah. Selanjutnya yang ini ya. Yang ini, nah ini belum ya. Oke. Ini ya. Yang ini juga, ini harusnya ada di sini tutup seperti ini. Oke, ini kita lanjut scriptnya. Oke, kita akan ambil. Oke, pas. Kemudian ini tutup scriptnya ya, ini belum ada, kita tutup script ya. Oke, kemudian headnya juga. Oke, kemudian kita mulai script HTML nya, PHP nya maksud saya, provinsi ya. Kita buat provinsi ya. Select name-nya provinsi, kemudian ID-nya provinsi. Nah, ini salah nih ya, ID-nya ini harus sama dengan ini ya. Nah, ini dia, pakai via provinsi ya. Name-nya juga kita samakan aja ya, provinsi. Oke. Pilih provinsi. Oke. Ini optionnya. Optionnya, kemudian PHP ya. Oh iya, koneksinya belum ada ya. Kita buat koneksi di sini ya. Sini buat file aja, file koneksi ya, config aja ya filenya.
Nah, sini kita harus buat file koneksinya ya. Yang pertama $host localhost ya, $host, $user root ya, $pass kosong, $db database-nya ya, itu kesamakan database-nya tips php ya, nama database-nya tips php. Ini $koneksi sama dengan MySQL connect, $host, $user, $pass, kemudian $db. Oke. Berarti di sini di kombonya harus kita buat. Kita harus memanggil koneksinya ya. Tentu harus kita panggil koneksinya. Apa yang kita panggil perintahnya ya, include saja ya. Include. Nah, namanya adalah config php. Oke. Selanjutnya kita akan buat perintahnya query MySQL query ya. Sini kita select ya, select bintang from provinsi. Itu nama tabelnya ya. Coba kita samakan nama tabelnya. Provinsi. Oke, nama tabelnya pas. Provinsi. Coba biar berurut. Kita urutkan secara scanning ya, order by nama provinsi ya. Benarkah nama filenya adalah nama provinsi? Coba kita cek. Iya benar ya, ini filenya nama provinsi. Oke. Kemudian kita tampilkan pakai menggunakan while ya, MySQL page array $query ya. Oke. Option always $r id provinsi $r nama provinsi optionnya. Koma select. Ini PHP nya harus kita tutup. Ini kita enter ya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang untuk select option untuk kota. Tadi provinsi ya, ini kotanya ya, kota. Kita buat seperti ini.
kota ya, dengan ID. Oh, ID-nya salah nih ya, ini kap ya. Kita buat aja nih kabupaten karena ID di sini. Ini ID ya, ID harus sama-sama di sini. Ini kabupaten aja. Kabupaten garis miring kota. Di sini kap ya, harus di sini, jangan ID-nya harus kap. Nah, di sini kap aja lah. Name-nya juga kap biar gampang ingatnya. ID-nya kap. Kemudian di sini kita buat optionnya, pilih kabupaten garis miring kota ya. Oke, kemudian ini select, tentu ditutup select. Oke, baru udah kita tutup select, baru tutup body, kemudian baru HTML. Harus kita cari. Oke, coba kita jalankan ya, namanya combo ya, localhost pencarian combo. Oh, ini harus kita ganti aja namanya indeks ya, biar langsung dia nampil indeks ya. Oke, coba kita refresh. Seperti ini ya. Oh, tidak tampil ya. Tidak tampil. Harusnya tampil ini provinsinya. Kenapa itu terjadi? Coba kita cek apa penyebabnya. Kenapa provinsinya tidak tampil? Oke, saya cek dulu ya. Nah, ternyata tadi tidak saya buat koneksinya ya. Saya lupa di sini ya. Di sini harusnya kita buat koneksi seperti ini ya. Karena kita menggunakan perintah mysql ini, koneksi ini adanya di file config ya. Variabel koneksi ini ada di file config. Nah, coba kita jalankan ya. Provinsinya sudah tampil ya, tetapi kalau diklik harusnya ini muncul ini kabupatennya. Nah, kenapa itu tidak bisa muncul? Karena URL-nya belum kita buat ya. URL-nya belum kita buat di sini. Sementara ini ada URL file tujuannya belum kita buat. Proses cap ini belum kita buat ya. Nah, tentu tidak akan muncul kalau proses capnya belum kita buat. Oke, sekarang proses capnya kita buat scriptnya ya. Pertama, seperti biasa, kita harus panggil koneksinya ya, include config .php ya, harus kita panggil. Selanjutnya provinsi, variabel provinsi. Kita buat variabelnya ini aja lah ya, provinsi. Get. Nah, ini harus kita sesuaikan getnya. Get ini berarti ID yang ada di provinsi, yang ada di provinsi ya, ID yang ada di provinsi. Karena nanti relasinya itu ID yang ada di tabel provinsi ini haruslah sama dengan ID yang ada di tabel kabupaten. Nah, ini dia ya, harus sama. Makanya karena harus sama, maka kita cek di sini. Nah, di sini adalah ID-nya. Ini ID provinsi. Ini ya, ID provinsi. Maka kita buat di sini provinsi.
ya, provinsi, pakai V ya, provinsi ya. Oke, setelah kita buat seperti biasa, kita akan membuat query-nya. Query-nya sama dengan MySQL query ya. Select bintang from provinsi. Ini nama tabelnya ya, provinsi. Oh maaf ya, bukan provinsi, select bintang. Ini karena mau nampilkan kabupaten, jangan tampil provinsi, kabupaten ya, kabupaten, where ID provinsi yang ada di tabel kabupaten itu haruslah sama dengan variabel provinsi yang baru kita buat. Ini nah, biar bisa nanti dia nampil ya, provinsi ya. Oke, seperti ini ya, titik koma. Kemudian akan kita buat echo. Ini nanti di dalam combo box itu akan tertulis pilih kabupaten garis miring kota. Oke. Kemudian while untuk menampilkan datanya, R MySQL di page array. Nah, di sini saya lupa lagi kan. Ini pakai dolar koneksi. Page array apa? Ini dolar cup. Oke. Option ya, option value. Option value dolar R. Nah, ini ID provinsi, ID kabupaten, karena mau nampilkan kabupatennya ya, ID kabupaten. Nah, seperti ini, dolar R, nama kabupatennya. Oh, nggak nampil ya. Coba. Oke ya. Saya sudah menemukan errornya ya. Ternyata errornya di sini ya. Artinya tidak tampil tadi, penyebabnya ini titik koma saya buat. Harusnya koma. Kemudian di sini tidak ada tanda dolarnya, harusnya ada tanda dolarnya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya save coba. Oke. Lanjut, saya coba refresh. Nah, di sini Sumatera Utara. Oh, tidak muncul ya. Jawa Timur tidak muncul. Nah, di sininya oke, di sini coba pakai ini ya. Saya save all ya. Kemudian saya refresh ya. Jawa Barat, udah muncul ya. Jawa Barat muncul. Kemudian Jawa Tengah, lihat nih muncul ya. Sumatera Utara muncul nih. Oke. Nah, sekarang ini sudah berhasil, tetapi tidak rapi ya.
berantakan seperti ini ya. Oke, coba kita rapikan dengan menggunakan perintah table ya untuk merapikannya. Kita rapikan dari atas. Coba kita pakai seperti ini. Provinsi. Masuk. Ini formnya di atas ini ya. Ini enggak usah kita pakai juga, tidak apa-apa. Oke, udah muncul ya, udah mulai rapi ya. Udah mulai rapi. Sekarang kotanya ya. Ini nggak perlu pakai BR. Di sini ada select, tutup select table-nya. Ini tentunya harus di bawah ini ya. Di bawah. Mana form tadi? Formnya nggak usah ada, di sini aja. Ini baru kita masuk. Ini TR, TD ya. TD sini tutup. Habis select baru TD, baru tutup TR. Select TD baru tutup TR. Kemudian masuk lagi TR di sini. Baru TD, baru tutup sini TD-nya. Kemudian TD lagi untuk titik 2-nya, tutup TD-nya. Kemudian tutup TD-nya, kemudian TD lagi, baru di sini select, kemudian TD, kemudian TR. Coba kita cek, simpan ya. Udah rapi ya. Ini lebih enak kita lihatnya nih, Sumatera Utara ya. Oke. Seperti ini ya pencarian dengan menggunakan select option atau combo box. Yang perlu diperhatikan ini ya. Ini sangat perlu diperhatikan. Pertama, ini harus kita panggil jQuery-nya supaya bisa seperti tadi, diklik provinsi, bawahnya muncul. Jadi berfungsi jQuery-nya ya, supaya berfungsi perintah-perintah jQuery ini dan ajak ini, pakai ini. Kemudian ID yang di sini provinsi haruslah sama-sama sini. Lihat, saya klik di sini langsung otomatis di sini ya. ID yang di sini harus sama, ini ID. Tanda pagar ini adalah ID. Kemudian variabel provinsi. Nah, variabel ini harus sama dengan yang ini. Ini dia. Ya, harus sama. Ini variabel data ya. Ini variabel yang akan dikirimkan ke file tujuan ini, proses kabupaten. Ini file tujuan, ini variabel. Dan ini kalau sukses, maka akan dijalankan fungsinya, yaitu menampilkan di ID cup. Ini ID cup ini harus sama ini. Ini ID di sini ya, ini. Lihat ini ya, ini. Nah, tapi kita harus membuat file tujuan tadi, yaitu proses untuk memanggil kabupatennya. Ini dia. Proses untuk memanggil kabupaten. Ini get mana ini? Ini adalah disamakan dengan get yang ada di file index ini. Ini. Get mana dia? Get ini ya, ID ya. Get ini maksud saya, get ID ini. Get provinsi ya. Ini harus disamakan. Karena nanti yang sama di
database itu antara tabel provinsi dan kabupaten itu yang sama itu di ID provinsi. ID provinsi itu tertulisnya di select name provinsi ini. Nah, ini karena kita pilih ini kan udah tampil nih di dalam, saya contohkan. Nah, ini udah tampil nih di sini ya, provinsi nih. Nah, ini tadi adalah ID-nya. Nah, ini get-nya, get provinsi. Nah, ini tadi. Karena ID-nya adalah provinsi. Nah, gitu. Paham ya? Makanya ini yang dipanggil. Nah, provinsi udah tertulis, apa yang menjadi yang kata kunci yang sama, yaitu ID provinsi. ID provinsi itu udah ada tertulis di sini, di combo box ini ya. Ini udah, yang sama dengan itu adalah ID provinsi yang ada di database, tepatnya di tabel kabupaten. Karena di tabel kabupaten itu ada ID provinsi, maka kita samakan. Makanya disamakan ini. Jika ID-nya sama antara tabel provinsi dan kabupaten, maka tampilkanlah nama kabupatennya. Kalau kita mau menampilkan misalnya nama kabupaten itu terletak di kanan, nah, maka ID-nya sebelah kiri gitu. Lihat ini sama ini. Kita mau menampilkan provinsi, maka nama provinsinya sebelah kanan. Nah, kita mau menampilkan misalnya untuk select option ya, kita mau nampilkan ini contoh, kita mau nampilkan ID provinsi, tetapi filenya ada ID kabupaten, maka ada ID provinsi, maka letakkan ID provinsi ini sebelah kanan. Nah, itu dia ya. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Jadi letak sebelah kanan ini. Nah, ini dia. Oke. Nah, saya kira cukup penjelasan saya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Dukung terus Pelita Media untuk memajukan ilmu komputer, khususnya pemrograman di Indonesia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.